a general. Kemarin ada kelas umum ya, sehingga kita kosong. But by the way, have you already read the material for introduction of syntax? Sudah dibaca semua materi untuk introduction for syntax? I believe that you have already got it on the KCR. Sudah didapat di KCR, all of you. Is it right? Yes, ma'am. Okay. Now let us have a study together. What is it on the introduction of syntax? First thing first, when you are learning syntax, when you are studying syntax, you have to know, well, what is syntax? Itu tentu harus tahu dulu ya, kata syntax itu apa. Maybe you have already understood it when you got what we call PLU. Kemarin ketika sudah belajar PLU, you know well, what is it syntax? What is syntax? Gita, Latif, Abigail. What is syntax? Apa itu syntax? The study of sentence structure, ma'am. Okay, very good. Syntax is the study of sentence structure. And structure here can be changed into sentence construction. Ya, kata sentence structure bisa diganti dengan structure sendiri, bisa diganti dengan construction, atau bisa diganti dengan kata yang lebih umum kita pakai yaitu sentence organization. Okay, so first thing first that you have to know, syntax related with sentence structure, sentence construction, and sentence organization. Itu yang harus dipegang dulu kata kuncinya itu. Belajar tentang struktur, pengkelompokan atau konstruksi dari kalimat. Ya. And we construct the sentence. We have the structure of sentence. We have organization of the sentence by a kind of what we call rules. Tentunya dengan apa yang dikatakan, apa kita, sorry sebentar ya, sebentar nih. Sorry. So we have construction and the structure and the organization of the sentence. Of course, we have that by the use of rules. Kita menggunakan rules atau aturan-aturan yang dipakai untuk mengkonstruk, untuk mengatur, untuk membuat organization dari sebuah kalimat itu sendiri. That's why in syntax we are studying about that rules also. Jadi kita selain belajar tentang pengorganisasian atau pengelompokan atau pengaturan kalimat, kita juga belajar tentang rules-nya itu sendiri yang dipakai untuk mengkonstruk, yang dipakai untuk organize dari sebuah kalimat. Understand that? Jadi ada dua kata kunci, yaitu satu, can be rules first, rules dulu baru construction, atau you know well construction first and then rules. Dua kata kunci untuk belajar syntax, adanya rules dan adanya construction, adanya rules dan ada structure, adanya rules dan adanya organization. Okay, is there any question? Is it clear now? Kata kunci belajar syntax dua itu ya, rules dan structure. Okay. And what is the difference between syntax and grammar? Apa bedanya antara belajar grammar dengan syntax? Is there any one of you can answer my question? Saya takutkan nanti Anda protes, Mac, saya sudah ikut kelas grammar, saya tidak perlu kelas syntax. No, it's different. Syntax class is different from grammar class. What is the difference between both of them? Ada yang mau tanya? Grammar is part of syntax. Grammar is part of syntax. Very good. Ya, siapa nih yang jawab? Kita ya. Jadi betul bahwa grammar adalah part of syntax. And we have grammar is part of grammar is part of syntax. Jadi tata bahasa itu adalah syntax itu disusun dalam sebuah
tata bahasa yang disebut dengan grammar. Okay, yeah. So once again, that when you study syntax, you have to remember there are two things that is very important things. That first thing, organize rules, and the other one is that rules, and the other one is that organization. Jadi Anda lihat dalam sebuah kalimat, sebuah bahasa itu ada kalimat. Bagaimana kalimat itu disusun? Pasti dengan sebuah aturan-aturan tertentu. Dan setiap bahasa mempunyai aturan-aturan sendiri yang dipakai untuk membuat kalimatnya menjadi berterima atau benar. Ya. That's it, syntax. Jadi nanti kalau Anda harus mengatakan apa itu syntax, you can clarify, describe it well without reading the text or without reading the books or without reading my model, because you have already understood it. Jadi yang penting Anda sudah paham paham deskripsinya. Jadi Anda nanti tinggal menyusun dengan kata-kata Anda sendiri. Apa itu syntax? Syntax is the study of the rules and the organization of a sentence in a language. That's enough. Itu saja ya. Jadi tidak usah jawabannya kemana-mana, tidak usah membaca teks saya, dan Anda sudah tahu karena kata kunci sudah Anda pegang. Bahwa syntax itu adalah mengacu pada rules dan mengacu pada struktur. Bagaimana rules itu dipakai untuk membuat sebuah struktur dari sebuah kalimat dari setiap bahasa. And remember that every language has got what we call syntax. Semua bahasa punya syntax. Ada Japanese syntax, ada English syntax, ada Balinese syntax, ada English syntax that we are studying on. Okay, ya. Yeah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Not yet, ma'am. Okay. Once again, that syntax is part of grammar. Saya tadi kebalik nggak ya? Syntax is part of grammar. Jadi kita katakan grammar adalah tata bahasa. Bagaimana aturan-aturan itu ditata, dikumpulkan aturan-aturan itu dalam sebuah grammar. Tata bahasa. Anda mendapatkan kelas tata bahasa dari Bu Tati atau Bu Hesti ya. Belajar tentang rules-rules itu sendiri. Bagaimana bahasa ditata, bagaimana bahasa diorganize dalam sebuah supaya berterima, supaya bisa dipahami, supaya betul, maka menggunakan grammar. And syntax is part of the grammar. Bagian dari tata bahasa itu ada satu aturan, dua aturan, tiga aturan, dan seterusnya. Bagian dari grammar itu sendiri disebut dengan syntax. And syntax is the rule, okay, that we use to organize, to structure, to organize, to structure, to make a well sentence. Okay, sebuah kalimat yang berterima. Well organized sentence. Ya. Ada semua di PowerPoint Anda ya. Saya menunggu kiriman dari Rahim, belum dikirim. Oh, belum. Ya sudah. Yang kedua, pertanyaan apa yang harus Anda jawab? Ya. What is it? So I have already said before that every language has what we call syntax. Setiap belajar bahasa selalu ada yang disebut syntax. Selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi syntax is part of linguistic study. Maka dalam belajar ilmu bahasa di Estibalia, Anda mendapatkan ilmu bahasa syntax. Because syntax adalah part of linguistic study, that study about the organization, the structures of the sentence itself. Okay. So all languages have syntax. All languages have syntax. And then the organization, we found out, we reveal, we analyze. Jadi dalam sebuah organization, sebuah kalimat, we try to reveal. Bahasa Indonesianya adalah menguak ya, atau mencari tahu, menganalisa aturan-aturan yang ada dalam setiap bahasa ya. So the information that we have, the information about the rules that we have on a syntax, because we study on the sentence itself.
Jadi kalimat-kalimat itu dipelajari. Bagaimana kalimat bahasa Inggris? Bahasa Inggris punya kalimat dengan aturan SPO. Itu kan kelihatan di dalam aturan-aturan di dalam kalimat bahasa Inggris itu sendiri. So language helps syntax because syntax is the way that leads to understand and to find out the rules of grammar. Okay, so to find out the grammar, to find out the rules of the language, we study about the syntax. Untuk mencari tahu tentang rules kita harus belajar syntax karena syntax memang mempelajari tentang aturan-aturan yang dipakai di dalam belajar, di dalam pengelompokan atau pembuatan kalimat. Ya, itu pertama. So why do we study syntax? We study syntax because we want to know the rules for constructing, for organization of the sentence, to find out the rules, mencari tahu tentang aturannya. Ya, aturan dipakai. And number two is that we study syntax because we want to identify word classes. Remember that we have word classes, yaitu pengelompokan kata berdasarkan kategori-kategorinya. Itu dipelajari juga dalam syntax. So understand word classes. Okay. And yeah, many things. But the most important thing is that when studying syntax is that we want to study about the rules itself. Ya, jadi yang penting kenapa kita belajar syntax karena kita ingin mempelajari rules apa saja yang dipakai dalam pembuatan kalimat sehingga kalimat itu berterima. Am I too fast? Saya terlalu cepat? Is it clear enough? Clear, ma'am. Ya. Pertanyaan nomor 3 apa ya? Saya tuh baru menunggu kirim materi lain kok belum dikirim-kirim. Pertanyaan nomor 3 apa? Coba dibaca. Apa coba? Coba dibaca. Kita PowerPoint nomor 3 apa? Two types of syntax rules. Two types of syntax rules, ma'am. Apa? Apa? Coba sekali lagi. Two types of syntax rules. Oh, ya apa coba di situ? The type of syntax rules, what are they? A. Phrase structure rules or PS rules, rules in grammar. And B. Transformational rules, rules for changing the div structure into surface structure. Oke. Jadi ada 2 aturan syntax, yaitu satu transformational rules, satu adalah phrase structure rules, yang kedua adalah yang disebut dengan transformational rules. Yang disebut dengan phrase structure rules adalah rules yang dipakai untuk membuat kalimat itu sendiri. Jadi membuat the sentence structures. The rules in our grammar that structure into surface structure. Jadi di dalam belajar bahasa itu, di dalam belajar kalimat terutama ada yang disebut dengan dua istilah, yaitu surface structure and deep structure. Surface structure adalah struktur permukaan. Dan surface structure ini menggunakan apa yang disebut dengan phrase structure rules, ya. Dan di sini dikatakan grammar yang utama, tata bahasa yang pertama yang diutamakan. So once again that phrase structure rules is related with the organization of the words into sentence. Itu harus ditangkap dulu. So phrase structure rules relates with the organization, the grammar, the rules that use for related words into sentence. Ya, it is a kind of ordering, semacam penyusunan dari smaller parts, and small parts ini adalah words into big components into sentence. So once again, it is related with the order, berhubungan dengan susunan kata-kata yang akhirnya menjadi kalimat di dalam, menjadi sebuah kalimat. Ya, once again, phrase structure rules relate with the order of the words
smaller parts of the sentence into the sentence itself. And also phrase structure rules related with the rules or grammar that construct the structure that construct the sentence itself. And the rules here, what we call grammar. Kembali saya ucapkan bahwa rules ini adalah grammar. Kalau Anda menyusun kata-kata berdasarkan menjadi sebuah kalimat di dalam sebuah bahasa, itulah yang disebut dengan surface structure. Kemudian ada yang disebut dengan deep structure. Ya, nanti Anda belajar adalah deep structure adalah struktur makna. Jadi maknanya apa? Jadi yang diutamakan bukanlah surface-nya, bukan permukaannya, tetapi maknanya. Itulah yang disebut dengan struktur dalam atau deep structure. Oke. Jadi kalau transformational rules adalah rules for changing the deep structures into the surface structure. Kalau ada transformational rules, maka adalah sebuah cara mengubah dari deep makna menjadi surface structure. Ya, contohnya teorinya tinggi sekali nih. Contohnya apa ya? Pasif. You get the example I eat an apple. Ada kata I, ada kata eat, ada kata apple. Artinya apa? Rinaldi or others? I eat an apple. What is the meaning for it? Fitria? Ajeng? Saya makan apel, ma'am. Saya makan apel, very good. Kemudian Anda mencoba mentransform kalimat itu menjadi pasif. Dengan aturan bagaimana? Object menjadi subject, oke, dan insert to be, diberi to be, was, were, is, more, oke, dan bentuk kata kerja dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Don't you think so? Begitu aturan mainnya dalam bahasa Inggris, kalimat pasif. Objek menjadi subjek, ada to be, diletakkan, dimasukkan, dan kata kerja menjadi bentuk ketiga. Is it right? Is it right? Yes, ma'am. Ya, itulah yang disebut dengan transformational rules. Mengubah dari aktif menjadi pasif. Coba Anda ikuti aturan itu. This is the rule. You just follow the rules. Coba. Enable ditaruh di depan sebagai subjek. Enable. Kemudian insert is karena singular. It dijadikan eaten. Dan subject menjadi objek. Enable is eaten by me. Is that right? Betul? Aturannya? Betul, ya. This is the surface. Do you think that the surface structure is different? Apakah menurut Anda struktur luarnya itu berbeda setelah ada proses transformasi? Ayo. Kalau ada yang bilang sama, wah harus pakai kacamata besar ini. Yang satu saja I eat an apple, yang satunya an apple is eaten by me. Do you think that the structure is the same or the different? Now. Different. Different, very good. Because of the transformation and rules, don't you think so? Karena proses transformasi. Transformasi passive voice in English. But do you think that the meaning is the same? Maknanya sama atau enggak? Apelnya kan atau apel saya makan apel atau apel makan saya? Maknanya jadinya. Betul sama atau Apelnya yang dimakan. Sama, ma'am. Saya makan iya, apel. betul, saya makan apel ya, bukan apel makan saya ya kan? Ya. Itulah, maka itu yang disebut dengan deep structure. Deep structure is related with the meaning and phrase structure is related with the order of the words into sentence. And we have transformation that changed the surface structure into different structure, but still have same meaning. That's what we call deep structure. Jelas atau masih bingung? Jelas? Ma'am. Nah, oke. Pertanyaan nomor 4 apa? 4 atau 3? Atau PowerPoint nomor 4? Oh, saya belum punya. Sebentar, saya belum punya.
Saya bilang ke Hamdu. Apa poin berikutnya? Poin berikutnya apa? Would you please tell me? Syntactic category, ma'am. Okay, syntactic categories. Have you already heard before that? Apakah pernah mendengar kata syntactic categories? Have you ever heard before? Pernah dengar kata syntactic categories? Not yet, ma'am. Aduh, sudah ikut introduction to linguistic belum? Tadi bilang not yet. Nilainya apa? Dapat apa? B mungkin, ma'am, lupa. Apa syntactic category? Apa? Syntactic categorized. This is the categorize of the words in a language. Ya, adalah pengkelompokan pengkategorisasian kata dalam sebuah bahasa. Ya, ada itu dikatakan bahwa syntactic categorize. Apa di situ coba dibaca? Syntactic categories, was it? Coba dibaca siapa yang bisa membacakan untuk saya? Saya lupa nih. Me, ma'am. Apa coba dibaca? Syntactic category is the various types of words, Ya, such very good. as nouns, verbs, adjective, and etc. Very good. So syntactic categorize is the various types of words. Adalah tipe-tipe kata dari sebuah bahasa. You just imagine that when you study a language, there are so many words dalam sebuah bahasa. Anda belajar bahasa. You just imagine, bayangkan kata-kata itu banyak sekali dan masuk dalam satu karung besar. Put on the big sack. Okay. And you have to identify every words on the set to its categorize. Harus diidentifikasikan kata-kata itu berdasarkan kategori-kategorinya. And in English, we have syntactic categorize like noun, adjective, adverb, verb, pronoun, modifiers, article, something like that. So we have 8 to 12 syntactic categories dalam bahasa Inggris. You just check it in Indonesian syntactic categories. Tolong dikomparekan bahasa Inggris ada berapa, bahasa Indonesia ada berapa. Nanti Anda bisa paham. Akan menjadi tulisan yang bagus kalau Anda bisa mengcompare syntactic categories English dan Indonesia. Itu bagus sekali, nanti bisa jadi tulisan Anda untuk tulisan terakhir Anda itu. Nanti bagus sekali. The difference, the function between English syntactic categories and Indonesian syntactic categories as seen in this novel, as seen in this film, as seen, itu nanti objeknya kan banyak. Tapi mencoba untuk membandingkan bentuknya dulu. Kalau belajar bahasa itu kan ada 3, ada bentuknya, ada fungsi-fungsinya, bagaimana fungsi-fungsinya, dan bagaimana maknanya. 3 hal itu harus Anda kuasai dalam belajar bahasa. You just find out the form, and then the function, and then the meaning. Okay. Now, syntactic categorize is the categorization or the type of words in a language. Dan di sini adalah English syntax, maka kita belajar tentang kategorisasi bahasa Inggris. Dan kita punya 8 sampai 12 kategorisasi bahasa Inggris, kata bahasa Inggris. Nanti cek di Google ya, kalau ada yang lain tolong sampaikan ke saya. Dan bagaimana identifikasi itu, kita ada teorinya, of course. How do we know that this is noun? How do we know this is adverb? How do we know this is adjective? But the most important thing in you study syntax is that you have to understand the symbol first.
Di dalam kamus ada tulisan N kecil, itu artinya adalah noun. Dan Anda tidak boleh mengganti simbol itu dengan simbol Anda sendiri. Misalnya, N diganti NN, adverb diganti ad, begitu. Tidak boleh. Itu memang sudah menjadi komitmen, sebuah kesepakatan bersama untuk linguistic terms bahwa noun disingkat N kecil, ya, kemudian adverb adv, adjective adalah adg, dan kemudian modifier itu singkatannya seperti di kamus ya. Semua sudah menggunakan lambang-lambang singkatan sendiri. Untuk belajar sintaks tidak boleh berkreativitas, tidak boleh menggunakan istilah-istilah Anda sendiri, nanti Anda akan bingung. Oke, jadi you just use the symbol of the linguistic terminologies that is used by dictionary. Dan saya himbau dictionary-nya selalu menggunakan Oxford karena itu adalah dictionary untuk standard English. Oke. Jadi nanti Anda belajar kenapa ini disebut noun, kenapa ini disebut adjective, kenapa ini disebut adverb, ya kan? Dan kemudian Anda akan mengenal ya dengan cara melihat karakter-karakternya, kemudian Anda mencoba untuk menyusunnya dalam sebuah struktur, tidak hanya berhenti di situ. Anda diminta untuk membuat sebuah pohon struktur kalimat, bukan pohon kehidupan ya, tapi pohon kalimat. Dan it's very what we call what I mean is look beautiful, bagus sekali pohon kalimat itu nanti. Dan kalau Anda belajar ilmu kimia itu hampir sama, hanya bedanya kalau ilmu kimia pakai HCl, NL, HCl, O2 sampai lain lambangnya, tapi dalam bahasa Inggris nanti lambangnya bukan itu, lambangnya adalah noun, adverb, verb, dan seterusnya. Oke. Syntactic categorize is the categorizations of words in a language. As an example, noun, verb, adjective, and etc. Any questions so far? Ya, saya terlalu ngoceh terlalu cepat ini karena kejar tayang 1 jam ini. Halo, was it? Clear, ma'am. Clear. Sekarang yang ke selanjutnya, PowerPoint apa? Menunggu dari lain. Apa? The objective studies of syntax. Objective study of syntax. Apa jawabannya di situ? Word classes, different kinds of constituents, phrase structure rules, and transformational grammar. Oke, yang pertama dulu tadi apa? Word Yang pertama apa? classes. Ya, syntactic categorize sama dengan word classes. Oke, nanti belajar itu. Tanpa itu Anda tidak bisa memahami struktur kalimat. Word classes or syntactic categorize. Oke, the second one apa? Yang kedua apa? Was it? Different kinds of constituents. Iya, constituent adalah rangkaian kata menjadi kalimat. Jadi kata-kata dirangkai menjadi sebuah kalimat dan bermakna. Nah, itu harus dipegang itu. Dirangkai kata-katanya nggak bermakna itu bukan kalimat, oke? Ya. So we have the constituent of the words into sentence, making a sentence and having the meaning. Meaning itu penting di sini karena belajar bahasa itu selalu mengacu pada bentuk dan makna, ya kan? Ada satu sisi koin itu bentuknya, satu sisi koin adalah maknanya. As stated by Jacobson seorang ahli linguis mengatakan bahwa belajar bahasa tanpa makna is useless. Bahasa tanpa makna itu tidak ada gunanya. So that's why constituent is the relation between words into sentence and having the meaning. The string or the relation or benang rantai antara kata-kata dalam kalimat. Tapi the most important thing is not the relation, but as well as the meaning. And then number 3. Number 3 apa? Was it number 3? Phrase structure rules. Ya, tadi phrase structure
Ya, phrase structure sama dengan apa yang saya baru saja katakan bahwa dalam pengelompokan pembuatan kalimat itu selalu mengacu pada rules. Tidak bisa kalimat itu dibikin semau sendiri, tidak bisa ya. Harus dengan sebuah rules tertentu, that what we call phrase structure rules. Itu struktur luar. Tapi ketika dibuat menjadi struktur dalam yang mengacu pada meaning, itu maka dia menggunakan apa yang disebut dengan transformation rules. Okay? A new kind of rules that change from surface structures into deep structure. Jadi kalau Anda ditanya transformation rules apa, itu sebuah rules mengubah, change from the surface structures into the deep structures. Okay, is there any question? And then number 4, was it? Transformational grammar. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan kan, transformational grammar. Transformational grammar itu selalu hampir sama dengan transformational rules, ya, grammar rules, ya, grammar rules, syntax itu sebetulnya sama saja, hampir sama. Istilah-istilah dalam linguistik, rules, syntax, grammar itu selalu mengacu pada aturan, ya. Transformational grammar, transformational rules is that change from the active sentence into the passive sentence. We know that the surface is different, but the meaning, the deep structure is the surface structure is different, okay, but the meaning, the deep structure is the same, okay. Itulah yang Anda pelajari nanti di dalam ilmu sintak. Sekali lagi belajar tentang rules, okay, rules for sentence construction. Kedua, belajar apa? Syntactic categorize, okay. Kata kuncinya itu ditangkap ya, Jangan saya nggak mau loh Anda menghafalkan teks, nggak mungkin, saya pun nggak mungkin, jadi harus pemahaman. Yang nomor 3 belajar tadi apa, tentang apa? 2 types of syntax rule. Yeah, types of syntax rules, and then transformational rules, okay. That's what we are going to study on for the whole semester, nanti kita belajar tentang itu. Iya, pernahkah Anda berpikiran, mencoba untuk mengerti ketika Bu Tati mengatakan this is noun, and then you think and rethink, why is it? Kenapa disebut verb? So that syntax itu sebetulnya mencoba bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan why, not what. Kalau what, ya grammar. Ini noun. Oke, mari kita latihan. Now you just remember that by doing some exercises. But for syntax, you find out the reason. Why is it that? Why is it those? Why is it it? Why? Sehingga Anda menemukan rules-nya. Itu. Maka ilmu syntax itu adalah ilmu theoretical sekali, to be analyzed, and then you find the theory. First thing first, you analyze, and then after that you get the theory for it. That's it, syntax. But grammar, you just know the rules and you make exercises, and then you remember that. Maka tata bahasa adalah kelas praktek ya, sedangkan syntax adalah kelas teori. Itu bedanya di situ. Understand that? Do you have any questions so far? That's okay. Okay, do you have any questions? No, ma'am. Understand? Clear enough? Understand. Yes. PowerPoint yang berikutnya apa? Sudah selesai? Ada masih lagi? That's enough? Halo? Ada yang ke-6, ma'am. Apa? Ke-6-nya apa? Phrase part of syntactic unit larger than words. Apa? Coba. Phrase part of syntactic unit larger than words. Syntactic unit larger than, ya tentu toh bahwa words
Sekali lagi, saya kok tidak dengar apa? Once again, please. Phrase. Oke, phrase. Ya, belajar bahasa pasti Anda belajar frasa, itu pasti. Tidak hanya words, ya kan? Phrase itu adalah larger than words. Ada kata-kata digabung menjadi phrase. Kemudian phrase, words menjadi sentence. Larger than words. This is syntactic unit. Jadi ada syntactic unit, ada sentence unit, words, phrase, kemudian sentence. Itulah yang disebut dengan pembelajaran sintak. Tidak hanya words. Kalau hanya belajar words nanti morfologi saya takutkan, tetapi ini sintak belajar tentang part of the sentence itself that larger than words. Oke, jadi ada words, ada phrase, dan kemudian ada sentence, kemudian ada discourse, ada paragraph, ada teks. Ya kan? Ya. Jelas? Apalagi? Is it clear enough? Sudah jelas semuanya? Sudah semakin jelas apa yang harus dipelajari dalam sintak? Yes, ma'am. Ya, itu baru 5% mungkin ya. Nanti kalau seluruh semester Anda bisa paham seluruhnya tentang pembelajaran sintak itu sendiri. Ya. Oke, do you have any questions so far? Ada pertanyaan dulu? Is it clear enough? Clear, ma'am. Clear enough? That's it? Masih ada pertanyaan enggak di situ? Do you still have a question? Ini ada, ma'am. Constituent structure rules is the constituent of words, phrases, and sentences. Iya, betul kan? Tadi konstituen adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat. Jadi konstituen itu sebetulnya adalah rules, ya, rules that for constructing the sentence itself. Itu yang disebut dengan konstituen, bukan konstituante ya, tapi konstituen. Atau dengan kata lain, konstituen adalah phrase structure rules itu sendiri. Jadi yang PS rules-nya ada yang disebut dengan konstituen. Ya, tidak apa-apa kalau sekarang masih bingung, tidak apa-apa karena learning starting from the confusing. Belajar itu berawal dari kebingungan, ya. Ketika Anda bingung, Anda pasti belajar dan belajar. Tapi kalau Anda tidak bingung, pasti Anda tidak akan belajar. Oke, tidak apa-apa. Minggu pertama masih, minggu awal masih bingung, ya. But hopefully that the next week everything will be clear and clear. Oke. Sudah jelas semuanya? Oke, ma'am. Oke, ma'am. Ya sudah, sekarang dibaca dulu saja ya semuanya ya. Saya sudah agak capek ini dari tadi ngoceh terus ya. Dan minggu depan kita ulang lagi sebentar, kemudian kita menginjak pada materi yang berikutnya minggu ketiga, yaitu syntactic categories. Do you have any questions so far? Not yet, ma'am. Is it clear enough? Clear enough. Yeah, thank you very much for joining the class, for joining the Zoom class for syntax, and we